Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Juni 2023 bersama Suster Renata MASF dari Balikpapan. Selamat mendengarkan. Salam sahabat Fresh Juice sekalian. Semoga kita semua tetap sehat walafiat, bahagia dan tetap semangat. Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkati kami pada hari ini. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami. Anugerahkanlah kami kepada roh-Mu agar hati kami terbuka, hati kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya dan dapat kami amalkan dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena menginyini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi oleh Tuhan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itulah sabda Yesus yang akan kita renungkan bersama hari ini. Mengawali renungan ini, saya membacakan sebuah kalimat indah yang dituliskan oleh Mitch Albom. Memendam kemarahan adalah sebuah racun. Hal itu akan menggerogoti Anda dari dalam. Kita berpikir bahwa dengan membenci orang, kita melukai mereka. Namun sebaliknya. Tetapi kebencian adalah sebuah pisau yang melengkung. Dan keburukan yang kita lakukan terhadap orang lain juga kita lakukan untuk diri sendiri. Sahabat Fresh Juice sekalian, mengapa orang membalas dendam? Kita juga bisa merenung, mengapa saya mau membalas kejahatan? Beberapa alasan bisa terjadi merupakan penyebab kenapa kita mau membalas dendam. 1, gengsi. Masa sih dia berbuat jahat kepada saya? Tunggu. Yang kedua, kita merasa terhina. Merasa kalau orang berbuat jahat kepada kita, apalagi menampar, itu adalah sebuah kelemahan. Berarti saya tidak mampu. Kalau kata anak muda, cemen, masa nggak berani?
Saat ini mungkin orang tidak menampar kita secara fisik, tetapi lebih sering melalui kata-kata. Sadar tidak sadar, saya pun bisa jadi menampar dengan kata-kata kepada orang-orang di sekitar saya, rekan-rekan kerja, rekan-rekan di komunitas, dan saya pun ikut ambil bagian membuat orang dendam kepada saya. Tetapi hari ini saya dan kita semua, Anda sekalian, diingatkan oleh Yesus membalas kejahatan dengan berbuat kebaikan. Yang namanya kejahatan, apapun bentuknya, tetap jahat. Maka kalau balas-membalas, bahkan berlipat-lipat, tidak akan menghasilkan kebaikan, perdamaian. Yang terjadi adalah kejahatan yang bertingkat bahkan bertahun-tahun. Padahal sejatinya kita semua menginginkan dunia yang damai. Maka untuk mewujudkan keinginan kita supaya terjadi perdamaian, kita pun harus ambil bagian untuk menciptakan perdamaian itu dari diri sendiri, baru ke orang lain. Tidak cukup kita hanya menyerukan supaya dunia ini damai, tetapi tidak berbuat apa-apa. Memang saya menyadari, kita semua menyadari, membalas kejahatan dengan kebaikan itu bukan hal yang gampang untuk dihidupi. Apalagi hal yang sangat menyakitkan, tidak gampang. Tetapi hendaknya membalas kejahatan dengan kebaikan ini menjadi sebuah nilai ideal yang akan kita hidupi terus-menerus. Maka tidak cukup hanya sekali, tetapi perlu latihan terus-menerus. Kita ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus dalam sabdanya tadi dengan latihan yang terus-menerus, tidak cukup sekali jadi. Kita mohon kekuatan dari salib Kristus sendiri. Yesus sudah memberi contoh. Yesus bersabar dalam penderitaan. Kita juga mau ikut Yesus bersabar dalam penderitaan. Maka selain niat mau mencoba berlatih terus-menerus, kita perlu mengandalkan kekuatan dari Tuhan sendiri dengan berdoa. Katakan sejujurnya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu mengampuni orang yang sudah sangat berbuat jahat kepada saya. Hanya Tuhan yang mampu. Tuhan, pakailah saya agar saya mampu mengampuni dan berbuat baik kepada orang yang telah melukai saya. Jadi niat, lalu diserahkan kepada Tuhan sendiri yang bertindak. Biarkan kita menjadi sarana Tuhan untuk pengampunan, untuk berbuat baik. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saudara sekalian. Terus-menerus mencoba, berdoa, mohon rahmat Tuhan sendiri yang membimbing kita, sehingga kita bisa terbebas dari perbuatan membalas dendam. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak berbalas dendam. Kita mohon Roh Tuhan sendiri yang membimbing kita, memampukan kita agar kita mampu melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tutup dengan sebuah doa yang indah. Kita boleh ambil waktu sesaat untuk mengenang. Mungkin ada beberapa orang yang saat ini belum mampu kita ampuni. Kita masih sakit hati atas perbuatan, tindakan mereka kepada kita. Juga kata-kata yang disampaikan yang menyakiti hati kita. Maka kita serahkan diri kepada Tuhan agar kita mampu melakukan kebaikan, mampu mengampuni. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, sudilah Engkau mengarahkan rahmat-Mu kepadaku.
agar aku berkembang dalam cinta kepadamu setiap hari, bahkan setiap saat. Biarlah oleh karena rahmat-Mu, aku menjadi semakin kecil karena kerendahan hati, tetapi semakin besar karena cinta yang suci kepadamu dan sesama. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah aku rahmat-Mu agar aku selalu hidup di hadirat-Mu, sehingga mampu mengingat kehadiran-Mu secara sadar dan penuh hormat, serta tidak menjadi sedih apabila dihina atau diabaikan, melainkan mampu bersyukur kepadamu dengan mempersembahkan kurban dengan hati yang penuh cinta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 19 Juni 2023. Terima kasih kepada Suster Renata untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.